Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SMP dengan tema 1. Keluarga awal kehidupan, subtema interaksi antar wilayah yang saya laksanakan di SMP PGRI Gondang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oh, jadi grup. Oke. Ada lagi? Tidak. Ada Umi ya? Iya. Yang lainnya? Siap? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Wajib sarapan terlebih dahulu sebelum sekolah biar lebih konsentrasi. Itu ya. Oke, ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran IPS minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Nih, jadi nanti yang akan kita pelajari tentang tema 01, masih tema yang sama dengan teman kemarin, keluarga awal kehidupan. Kemudian subtemanya yaitu interaksi antar wilayah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sudah ingat pembelajaran kemarin apa ya? Kemudian nanti kita akan lanjutkan untuk ke materi yang berikutnya. Kemudian sebelum masuk ke materi, nah ini ada pertanyaan dari saya. Kira-kira mengapa dataran tinggi dan dataran rendah itu menghasilkan potensi yang berbeda? Yang sama kan berbeda kira-kira? Berbeda. Kenapa kira-kira? Ayo. Oke, Adila. Karena setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti iklim, suhu, dan cadangan air dan seterusnya. Oke, ya, jadi mengapa antara dataran tinggi dan dataran rendah itu menghasilkan potensi sumber daya alam yang berbeda? Karena tadi sudah disampaikan salah satu yang Adila, karena memiliki karakteristik yang Berbeda. Oke. Kenapa harus mendatangkan sumber daya dari tempat lain? Karena suatu wilayah belum tentu bisa memproduksi kebutuhannya sendiri, jadi harus dipenuhi dengan dari wilayah lain dan sebagainya. Wah, ini gambar apa ini? Makanan. Gambar makanan. Kira-kira menarik nggak menunya? Menarik. Ada apa saja di situ? Ikan asin. Ikan asin, kemudian Nasi. sayur, Sambal. sambal, kemudian yang hijau-hijau itu apa kira-kira? Apa itu? Kangkung. Kangkung, ya kan? Apa? Oseng kangkung atau ya, tumis kangkung ya kayaknya. Tumis kangkung, kemudian ada sayur asemnya. Oke, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen yang bisa kita lihat. Tadi sudah disebutkan ada ikan asin, ada apa tadi? Nasi, ada sayur asem, ada tumis kangkung, ada sambal dan sebagainya. Kira-kira ikan asin itu asalnya dari daerah mana? Dari pesisir pantai. Dari wilayah pantai, sekitar pesisir pantai, ya kan? Dari sekitar pesisir pantai. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini ya, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. Jadi harapannya
setelah mempelajari nanti kalian tahu, kalian paham ya. Oh, saya itu bisa mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya interaksi. Interaksi itu terjadi karena apa toh? Oh, ini loh A, B, C dan sebagainya. Tuh. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan contoh interaksi antar wilayah dengan benar. Jadi kalian nanti harus bisa memberikan contoh. Oh, teknik apa di wilayah ini itu interaksinya dengan wilayah ini bagaimana? Oh, contohnya apa ya yang konkret seperti apa? Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian nanti kalian akan mencari, ya kan? Mencari apa faktor penyebabnya, bagaimana contohnya dan sebagainya. Itu ya. Ini gambar apa ini? Kapal di mana ini? Laut mana ini? Laut mana kira-kira? Ayo, laut mana? Ayo, laut mana ini? Laut Pacitan. Masa anak Pacitan lautnya sendiri gak kenal? Ya kan? Ya kita harus bangga, kita itu berada di Pacitan itu kan kota yang luar biasa, ya kan? Yang penuh dengan pesona. Jadi kita harus bangga dengan daerah kita. Kita harus mengenalinya, walaupun mungkin kita belum ke sana. Ya, kita harus memanfaatkan teknologi untuk wah ternyata di Pacitan itu ada pantainya yang luar biasa. Ada potensi apa? Tangkapan ikan yang luar biasa juga yang bisa kita sampaikan ke orang-orang di luar sehingga nanti Pacitan jadi dikenal dan terjadilah interaksi antar wilayah tadi, ya kan? Misalnya kalau nggak ada pantainya, butuh di sana pasti butuh ikan. Larinya ke Pacitan, beli ikan di Pacitan. Misalnya seperti itu. Interaksi. Ya. Interaksi itu apa toh? Dari tadi Pak Basuki kok ngomongnya masalah interaksi saja. Sebenarnya interaksi itu apa toh Pak? Ada yang tahu interaksi itu apa? Kalian dari ini sudah melakukan interaksi belum? Sudah. Dengan siapa? Dengan teman. Oke, dengan teman. Berarti interaksi itu apa? Syarat interaksi itu harus ada berapa? Dua. Ya, minimal harus ada dua orang. Iya, dua orang atau dua komponen atau dua objek, ya kan? Kalau misalnya Pak, saya sudah interaksi dengan siapa? Dengan diri saya sendiri. Ya, itu interaksi bukan? Bukan. Jangan-jangan nanti kalau di sini ada kursi, wah kursi, bagaimana kabarmu? Ya kan, sudah sarapan atau belum? Ini termasuk interaksi nggak? Tidak, ya kan? Karena yang diajak interaksi dia bisa aja nggak ada responnya. Gitu. Ya. Jadi menurut ahli interaksi adalah suatu jenis tindakan. Kemudian kota Sampang itu surplus sumber daya garam, ya surplus sumber daya garam. Tetapi minus sumber daya gula. Maka awalnya antara kedua kota Malang dan kota Sampang itu terjadi hubungan yang kuat, saling melengkapi. Tetapi ternyata saat ini kota Surabaya itu juga surplus sumber daya garam dan surplus sumber daya gula. Surabaya berada di tengah-tengahnya kota Malang dan Sampang. Ya. Terus di Surabaya itu sudah lengkap, dua-duanya ada yang dibutuhkan dari dua wilayah tadi, sehingga kota Malang ambilnya garam dari Surabaya. Kemudian kota Sampang ambilnya gula juga dari Surabaya. Berakibat apa? Hubungan antara kota Malang dengan kota Sampang kira-kira masih terjadi ya? Tidak. Kelompoknya sudah ada ini aja ya. Ini kan sudah ada di blok ya. Sudah ada di blok. Saya bagi. Gimana? Itu nggak kira-kira? Oke. Langsung saya bagi. Yang sebelah kiri saya kelompok 1. Ya nanti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Depan saya kelompok 2. 5 anak. Ya. Kemudian yang sebelah kanan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi kelompok 3. Tuh, nanti silakan ada masalah yang harus kalian diskusikan, harus kalian cari jawabannya dari permasalahan nanti yang akan saya bagikan. Gitu ya. Nanti peralatannya digunakan ya, peralatannya sudah kalian sendiri untuk kelompok. Dan nanti di sini ada kelompok, ada 3 kelompok, masing-masing kelompok nanti satu-satu, kemudian ada LKPD, tentu saja. Ya, jadi di sini ada KPD yang harus kalian selesaikan. Ya, ini ya saya bagi kelompok 1 nanti bisa didiskusikan.
Sebelum saya lanjutkan, ya, sebelum saya lanjutkan, masing-masing dari kelompok silakan ditunjuk. Kepala kelompoknya siapa? Kelompok 1 siapa? Binti. Kelompok 2? Albian. Kelompok 3? Oke, Adila. Jadi nanti silakan kepala kelompok dipersulit menurutnya. Ya, jadi nanti tugasnya seperti ini. Ya, LKP ini sudah saya bagikan. Nanti silakan diamati. Dan di situ ada informasi pola distribusi perdagangan komoditas strategis Provinsi Papua tahun 2022, sumbernya dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik tahun 2022. Saling berbagi ya, jadi bisa dibagi yang satu mencari permasalahan ini, kemudian solusinya, jadi tidak hanya satu saja. Oh ya, jangan lupa di lembar KPD-nya ditulis nama lengkap dan nomor absen ya. Nanti yang apa kan nomor absennya? Oke, kalau nggak kan nanti bisa tanya saya. Sumbernya bisa dari internet, ya, bisa menggunakan Google Scholar. Di situ seperti yang kemarin saya contohkan. Jadi nanti papan artikel yang kita ambil itu benar-benar sudah teruji, tidak hanya mungkin pendapat dari satu atau seseorang saja yang belum teruji kebenarannya.
Kelompok satu, ya siap. Media yang digunakan. Ya, yang presentasi sudah siap. Oke, kelompok dua sudah siap. Siap, Pak. Ya, tentunya 100%. 100% siap. Kelompok tiga siap. Siap. Oke, sekarang bulan apa? Bulan Oktober. Oktober itu bulan ke berapa? 10. Sekarang silakan menghitung dari kelompok 1 ya. 1, 2, 3, langsung muter terus. Nanti yang jatuh pas 10 berarti ini yang nomor 2. Oke, silakan dari kelompok 1 dulu. 2, 5, 6, Oke, berarti sesuai dengan ceritanya kelompok 1 masih 2 ya. Kemudian dilanjut kelompok 2, yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi antar wilayah. Masalah yang terjadi adalah Provinsi Papua hanya mampu menghasilkan 2 komoditas. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Hasilnya. Ini kelompok 3. Saya bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar wilayah tersebut? Silakan, Bapak Dewi jawab. Wilayah di Indonesia memiliki potensi berbeda-beda. Perbedaan potensi ini mendorong terjadinya interaksi antar wilayah. Oke, gimana Riko jawabannya? Kira-kira sudah bisa diterima? Sudah. Sudah, atau mau disangkal, wah saya nggak terima jawabannya. Sudah. Oke. Kelompok yang lain, kelompok 2. Oke, Adian. Apa yang akan terjadi jika jalur distribusi antar wilayah yang digunakan terlalu panjang? Jika ada distribusinya semakin panjang, maka harga komoditas tersebut akan semakin mahal. Oke, harganya akan semakin mahal. Gimana kira-kira? Mau diprotes? Atau mungkin, wah saya bisa mendapatkan harga jual lebih murah. Oke. Ada lagi makanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Ini kalau tidak ada, bisa ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, penekan apa yang terjadi? Kekurangannya sumber daya alam untuk pemenuhan komoditas di daerah Provinsi Papua. Dari data yang dilihat, Provinsi Papua tidak dapat menghasilkan 2 komoditas, yaitu bawang merah dan daging ayam ras, sehingga harus datang dari luar wilayah. Kesimpulan, interaksi antara wilayah itu sangat penting bagi kehidupan. Tanpa adanya interaksi antar wilayah, kita tidak dapat mencukupi kebutuhan yang tidak tersedia di wilayah masing-masing. Dari yang tadi ada pertanyaan. Silakan. Oke. Apa keuntungan yang diperoleh dari 2 wilayah yang bekerja sama? Yaitu dapat saling mencukupi kebutuhan yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dan dapat meningkatkan penghasilan di wilayah masing-masing. Gimana? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Bisa. Oh, Ardila. Bisa diterima sepertinya. Mana silakan. Tadi apa sih?
yaitu dapat saling mencukupi kebutuhan yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dan dapat meningkatkan hasil di wilayahnya. Cara meningkatkan hasil di wilayahnya itu seperti apa? Yaitu dengan penjualan di daerah yang sudah didistribusikan dengan barang-barang dari daerahnya. Oke, gimana jawabannya? Saya rasa Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok 3. Yang mau presentasi, yang mau jawab apa? kami dari kelompok 3 kami akan menyampaikan hasil analisis dari infografis yang sudah dihidangan tadi. Berdasarkan analisis data yang telah kami lakukan, dapat dijelaskan bahwa permasalahan di daerah Papua yaitu di daerah Papua hanya dapat menghasilkan 2 komoditas, yaitu beras dan cabai merah. Sedangkan daerah Papua tidak dapat menghasilkan dan hanya beras dan bawang merah. Bagaimana? Apakah penjelasannya sudah cukup? Binti? Ada lagi? Silakan. Oke, kelompok oke. Silakan, Ini. Binti. Boleh menjadi alat transportasi distribusi dari provinsi lain ke provinsi Wow. lain. Oke, baik. Alat transportasi dalam proses distribusi disesuaikan dengan jarak yang akan ditempuh. Dalam proses pengiriman sumber daya yang dibutuhkan, apabila jarak daerah yang akan mendistribusikan barang cukup jauh, kemungkinan proses pengiriman menggunakan jalur udara atau menggunakan pesawat. Akan tetapi saat ini kebanyakan proses distribusi menggunakan jalur laut atau menggunakan kapal. Gimana? Jawaban dari kami? Tidak. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, Ya, kalau sudah jelas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup presentasi penyampaian analisis dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Kalian luar biasa sudah berani untuk mencoba. Tadi ada masalah, kemudian kalian bisa menganalisa, kemudian kalian mengidentifikasi, kemudian kalian menyajikannya dalam tampilan atau media yang luar biasa. Tadi hampir semuanya menggunakan Canva. Ternyata teknologi itu sulit atau gampang? Ya, kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, insya Allah gampang. Tinggal kemauan dari kita. Itu. Jadi dari sekian pembelajaran tadi, dari kalian diskusi ini tadi, kira-kira kita bisa ambil kesimpulan apa yang paling mudah? Bahwa Interaksi antar wilayah itu sangat penting untuk mencukupi kebutuhan di wilayahnya. oke, jadi salah satunya yaitu bahwa kita membutuhkan yang namanya interaksi. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, ya kan? Pasti membutuhkan orang lain. Wilayah satu dengan wilayah lain pasti akan saling berkaitan. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa interaksi wilayah itu sangat penting. Ya, dalam rangka untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya tadi, memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Oke. Jadi makanya di sini kita perlu yang namanya berhemat, yang namanya kita hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan kita, ya kan? Itu tidak harus berlebih-lebihan dalam kehidupan, tapi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kita melihat tadi potensi yang ada di wilayah satu dengan wilayah yang lain yang berbeda. Ada yang mau usul mungkin Pak pembelajaran besok seperti apa? Masukan atau gimana ada usulan mungkin yang beda lagi dengan kegiatan pembelajaran hari ini atau minggu kemarin? Silakan ada masukan atau ada usulan? Oke, Kak Ila, gimana? Pak, gimana kalau untuk pertemuan selanjutnya kita belajarnya pakai menggunakan media teknologi lagi agar kita bisa lebih dalam menggunakan teknologi. Oke, bisa kira-kira untuk pertemuan depan
depan yang memiliki handphone bisa dibawa ya. Jadi kan yang ada di dekat kita tidak hanya memanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, yang kurang bermanfaat, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada kita. Jadi seperti slogan yang ada di sekolah kita ini, jangan sampai kita kuasai oleh teknologi, tetapi kita harusnya menguasai teknologi, gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini seperti itu. Kemudian sebagai bahan evaluasi, ya bahan evaluasi untuk pembelajaran hari ini, nanti ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal dan 1 refleksi, ya. Nanti silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Soalnya hanya 4, ya. Saya kira waktunya 5 menit dari sekarang. Jangan lupa ditulis nama dan nomor absennya. Oh, bisa tahu ya? Ini ya? Iya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Oke, dan ini juga ini juga ini juga dengan oke. Kita lengkap ya? Oke. Tadi saya belum memberikan apresiasi dari presentasi dan dari penyelesaian tes sumatifnya. Ya, dari ketiga presentasi semuanya luar biasa. Ya. Tapi kira-kira ada nggak yang lebih luar biasa dari 3 kelompok tadi? Dari kelompok mana? 1, 2, 3. Kelompok 3. Kelompok 1 dan 2 mengakui kalau kelompok 3 bagus. Oke, ya. Jadi dari segi keaktifan, penyampaian, kemudian penyelesaian dari asesmen sumatifnya pun juga luar biasa. Tapi kalian tetap luar biasa. Aplaus untuk kalian semua. Oke, untuk belajar hari ini kita akhiri, tapi jangan lupa kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kita untuk terus belajar. Jangan lupa tetap bakti sama orang tua, santun, kemudian kedepankan adab dulu, ya kan? Baru kita belajar tentang ilmu. Itu. Oke, sementara itu dari saya, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan depan dengan materi kebutuhan hidup manusia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.